Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada pertemuan 4 mata kuliah metodologi penelitian kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pengumpulan dan analisis data. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Puja Pramdianti dengan NPM 4078, yang kedua ada Dian Lestari dengan NPM 4086, yang ketiga ada Lukia Lukman dengan NPM 4092, yang keempat ada Kamala Preliasari dengan NPM 4130, dan yang terakhir ada Arum Nur Aulia dengan NPM 4132. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel secara acak, biasanya mungkin tidak menghasilkan sampel yang representatif atau berguna. Jadi, dalam pengambilan sampel pada perusahaan secara acak, mungkin tidak memberikan perwakilan dari industri tertentu. Pendekatan pengambilan sampel secara sistematis sering lebih disukai dalam praktiknya, tetapi ini mungkin masih belum menyelesaikan masalah yang disinggung di atas. Ukuran sampel yang lebih besar biasanya lebih mahal dalam setiap aspek melakukan penelitian. Masalah pemilihan sampel sangat mendasar bagi pilihan metode penelitian selanjutnya dan bentuk pengujian hipotesis yang paling tepat. Dalam uji parametrik, signifikansi memerlukan asumsi sampel acak independen yang diambil dari populasi yang terdistribusi normal. Demikian, metode eksperimental memerlukan pemilihan acak dan penugasan subjek untuk perlakuan eksperimental. Apabila kita tidak dapat mencapai standar seleksi acak seperti itu, maka kita mungkin tidak memiliki eksperimen yang benar. Selanjutnya mengenai masalah pengukuran. Menurut Kaider dan Ju tahun 1986, skala pengukuran dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada nominal, di mana nominal merupakan kategori yang sangat eksklusif dan lengkap secara kolektif yang tidak menyampaikan pesan pemesanan. Misalnya seperti pria atau wanita, kemudian ada manufaktur atau pengeceran. Yang kedua ada ordinal, di mana ordinal merupakan kategori yang saling eksklusif yang dapat dipesan seperti besar atau sedang atau kecil. Kemudian yang ketiga ada interval, di mana interval merupakan kategori berurutan yang saling eksklusif dan di mana interval tertentu memiliki arti yang sama tetapi tidak ada hubungan rasio. Yang keempat ada rasio, merupakan data kontinu di mana interval tertentu memiliki arti yang sama dan kelipatan memiliki arti yang sama, misalnya usia, tinggi, berat, dan dolar. Kemudian dalam ukuran tingkat ordinal, skala peringkat alternatif sering digunakan dalam literatur akuntansi. Yang pertama ada linear, atau juga bisa disebut dengan skala grafik. Misalnya sangat setuju atau tidak setuju dan menunjuk di antara ekstrim ini, selama tidak diberi label secara verbal. Yang kedua diperinci atau juga disebut skala kategoris, seperti pada linear atau skala grafik, tetapi dengan label yang menunjukkan kategori berurutan tertentu, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang ketiga ada komparatif, merupakan tindakan meminta penilaian dibuat dengan mengacu pada tingkat kinerja tertentu dengan tujuan memberikan dasar komparatif. Yang keempat ada beberapa item. Yang skala Likert adalah yang paling umum diadopsi. Skor numerik pada skala Likert memungkinkan item yang mengukur konstruk yang sama untuk ditambahkan. Yang terakhir ada diferensial semantik. Mengikuti Osgood et al. Tahun 1957 yang mengembangkan perbedaan semantik untuk mengukur persepsi individu tentang arti istilah yang berbeda. Yang selanjutnya mengenai manajemen data. Idealnya, sebelum memulai pengumpulan data dan tahap analisis data, kita perlu membahas masalah yang berkaitan dengan pengelolaan data. Sebelum pengumpulan data, kita perlu untuk menetapkan definisi variabel yang tepat dan label variabel yang mudah diingat. Dalam pengelolaan data naratif dapat menimbulkan masalah tertentu.
Yang pertama, jika kita berurusan dengan jumlah kasus yang relatif kecil, maka solusi manual dapat menjadi cara yang efisien untuk melacak kontribusi individu dan jika sesuai menggeneralisasikan keseluruhan. Yang kedua, sedangkan untuk jumlah naratif panjang memerlukan penggunaan perangkat lunak khusus, misalnya seperti NuDis, yaitu untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan data dan memfasilitasi pencarian kata kunci. Statistik deskriptif. Pengujian statistik pada dasarnya sangat sederhana. Kami ingin membandingkan nilai yang diamati dengan apa yang kami harapkan untuk ditemukan dan menilai apakah perbedaan ini cukup besar untuk dikaitkan dengan kebetulan atau tidak. Jika variasi antar 2 sampai lebih dari variasi dalam sampel, maka kita akan mengamati perbedaan yang signifikan secara statistik. Tidak dapat dikaitkan dengan kejadian kebetulan. Tetapi jika variasi antar sampel itu kecil, maka ada mungkin bahwa sampel-sampel ini dapat diambil dari populasi yang sama dengan perbedaan yang diamati hanya bersifat acak. Memerlukan standar untuk menilai apakah perbedaan yang diamati signifikan atau tidak, dan disinilah statistika masuk. Dengan sejumlah tahapan berbeda yang diadopsi dalam prosedur pengujian. Pertama, nyatakan hipotesis nol. Kemudian, memilih statistik uji yang sesuai. Kemudian, mencari nilai kritis dari statistik uji untuk distribusi statistik yang sesuai dan jumlah derajat kebebasan. Tes statistik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Mereka berbeda dalam asumsi yang mereka buat tentang distribusi yang mendasari data yang dianalisis. Statistik parametrik mengharuskan data diambil dari distribusi normal yang mulus, kurva simetris berbentuk lonceng, ditentukan oleh rata-rata dan ukuran deviasi standar. Sedangkan statistik non-parametrik tidak membuat asumsi seperti itu mengenai distribusi yang mendasarinya. Mereka menggambarkan hubungan dalam hal frekuensi, peringkat dan tanda-tanda arah daripada sarana dan standar deviasi. Tes parametrik lebih kuat, jadi kami biasanya lebih suka menggunakannya, tetapi jika ada keraguan tentang kualitas data atau asumsi yang mendasari, maka kami akan pindah ke alternatif non-parametrik. Meskipun ini secara teknis diperlukan, hasilnya biasanya tidak berbeda karena teknik statistik standar sangat kuat dalam praktiknya meskipun melanggar asumsi yang mendasarinya. Selanjutnya ada perbedaan rata-rata sampel. Pengujian perbedaan rata-rata antara pasangan variabel memberikan fokus utama untuk penelitian akuntansi. Berbagai tes tersedia tergantung pada tingkat pengukuran yang terlibat dan cara sampel diambil. Sampel independen. Jika perbedaan antara sampel besar daripada di dalam sampel, maka dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut diambil dari populasi yang berbeda sehingga hipotesis nol ditolak. Ada t-test. Nah, dalam kasus yang berpasangan di mana sampel yang diambil tidak independen melainkan mewakili sebelum dan sesudah situasi yang melibatkan subjek yang sama. Jadi ketika kita membandingkan subjek ataupun sampel-sampel yang diambil nantinya sebelum kemudian data setelah suatu kejadian ataupun apa-apa, itu menggunakan metode t-test untuk mengukurnya. Selanjutnya ada Singh test dan the Mann-Whitney U-test. Nah, jika pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak, maka sampel yang dihasilkan akan berpotensi tidak representatif. Nah, apabila asumsi tentang distribusi populasi juga tidak beralasan, maka perlu mengadopsi tes non-parametrik.
Pengukuran asosiasi. Pengukuran asosiasi dirancang untuk mengkuantitatifkan kekuatan atau arah suatu hubungan. Pengukuran asosiasi ini bermanfaat untuk melacak hubungan kausal. Ukuran asosiasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kausalitas. Kausalitas dan asosiasi dua hal yang berbeda. Asosiasi bermanfaat untuk memprediksi skor satu variabel berdasarkan variabel lain. Prediksi dan kausalitas merupakan dua tujuan yang berbeda. Secara umum, dua variabel dikatakan terkait bila didistribusikan kategori atau dari salah satu variabel berubah sesuai dengan kategori atau skor variabel lain. Kegunaan dari analisis asosiasi. Yang pertama, memahami variabel kunci. Yang kedua, input eksperimen. Yang ketiga, menghasilkan hipotesa. Yang keempat, prediksi. 5. Keandalan perkiraan. 6. Validitas perkiraan. 7. Identifikasi variabel pengganti. Pengukuran asosiasi ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode nominal, yang kedua ordinal, yang ketiga interval dan rasio. Seperti dijelaskan pada slide PPT. Yang pertama ada Pi dan Chalmers atau metode nominal. Metode ini merupakan uji asosiatif yang digunakan untuk mengukur asosiasi dari tabel kontingensi R kali C di mana R atau C lebih dari 2. Syarat untuk uji ini adalah skala data variabel haruslah data nominal. Lalu yang kedua metode ordinal atau koefisien Spearman atau Rho. Rho ini tidak terpengaruh oleh transformasi data dan menangani secara adil masalah yang terkait dengan outlier tanpa membutuhkan untuk menghilangkan pengamatan ekstrim dari data yang sebaliknya akan bias dari hasil analisis. Lalu yang ketiga ada interval dan rasio atau koefisien korelasi persen atau R. Melayani 3 fungsi vital. Yang pertama ini menetapkan arah hubungan, yang kedua menunjukkan variabel-variabel, yang ketiga menyoroti potensi masalah multikolinearitas. Lanjut untuk analisis ragam atau analisis of variance atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Suatu metode analisis statistika yang termasuk dalam cabang statistika interferensi. Di sini disediakan tabel pada tabel nomor 4.3 di mana ANOVA merupakan model untuk mengukur signifikans dan persentase varian. Selain itu juga sebagai sarana untuk menghilangkan masalah multikolinearitas dan masalah heterokedastisitas serta memfasilitasi estimasi yang tidak bias dari efek utama dan efek iteratif. Nah, untuk materi terakhir pada saat ini ada materi terkait model multivarian, di mana dalam model multivarian itu ada beberapa alat untuk analisis, yang mana diantaranya ada yang pertama analisis regresi. Analisis regresi di sini digunakan untuk menetapkan tingkat hubungan antara variabel dan kausal, di mana metode regresi OLS mencoba untuk memperkirakan hubungan yang sebenarnya, yang mana rumusnya YI sama dengan A plus B XI plus I dengan hubungan yang diperkirakan berdasarkan ukuran sampel yang terbatas dari N pengamatan. Kemudian ada analisis regresi termoderasi atau MRA. Di sini rumusnya ada Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus E, bahwa untuk analisis regresi yang dimoderasi terlihat seperti rumus berikut. Y sama dengan A0 plus B1 X1 plus C2 X2 plus D3 dikali dalam kurung X1 kali X2 di plus E, di mana istilah produk X1 kali X2 ini mewakili efek memoderasi X2 pada hubungan antara Y dan X1. Artinya hubungan antara Y dan X1 bergantung pada nilai X2.
variabel X1 dan X2 mewakili efek utama dan X1 kali X2 di dalam kurung tersebut merupakan efek interaksi dari dua arah. Kemudian selanjutnya ada structural equating modeling, yang mana kalau kita singkat menjadi SEM. Di sini alat ini merupakan regresi berganda tradisional terbatas pada satu variabel dependen dan sejumlah variabel penjelas. Yang kedua ada kuadrat terkecil parsial atau PLS. Mungkin lebih disukai ketika kita memiliki teori yang lemah. Kemudian selanjutnya menyambung masih dalam materi model multivarian. Yang keempat ada analisis diskriminan, di mana kelompok yang diidentifikasi terpisah, variabel penjelas mendekati distribusi normal, tidak ada multikolinearitas antar variabel penjelas. Yang kelima ada logit dan profit. Dalam regresi logit dan profit tidak memerlukan asumsi restriktif. Berikut model dari logit dan profit tersebut, yaitu log dalam kurung PI garing dalam kurung 1 kurangi PI, kemudian kita tutup, kurung tutup sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus bla 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 yang tak terhingga, atau plus BK XK. Kemudian yang selanjutnya ada analisis varian multivarian, atau bisa kita sebut dengan MANOVA. Di sini MANOVA mampu menangani lebih dari satu variabel dependen dan menggunakan UCF seperti halnya ANOVA. Sekian dari kelompok kami mengenai materi pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.